Halo, apa kabar semuanya? Kita kembali ke mata kuliah pemrograman web bisnis lanjutan pada pertemuan yang ke-6. Nah, sebelum kita masuk pertemuan 6, kita bahas pertemuan 5 terlebih dahulu, di mana kita telah membuat halaman home atau halaman awal di mana customer mengakses website e-commerce. Jadi, ketika customer mengakses web tersebut, maka dia akan menampilkan halaman home yang kontennya itu menampilkan produk-produk dari websitenya kita, dan produk-produk ini yang bakal dipilih dan dimasukkan ke keranjang oleh si customer. Dan proses selanjutnya adalah membuat halaman detail. Jadi di pertemuan 6 ini kita membuat halaman detailnya. Ketika diklik, maka dia akan masuk ke halaman yang menampilkan deskripsi lengkapnya. Jadi kalau di halaman home ini secara singkat aja, nama, kemudian harga, dan gambar dari produknya tersebut. Sedangkan kalau kita mengklik dan kita masuk ke halaman detail, maka dia akan menampilkan deskripsi lengkap tentang produk tersebut. Jadi di pertemuan yang ke-6 kita buka di slide yang pertama. Nah, ini halaman yang bakal kita buat. Jadi di sini ada gambar, kemudian ada nama produknya, harga, kemudian deskripsi, kemudian berapa produk yang tersedia, seperti itu. Jadi secara sederhananya kita hanya menampilkan gambar dan tulisan yang kita dapatnya dari database. Jadi di pertemuan sebelumnya, di pertemuan 5, kalau kita buka, kita telah membuat data ya yang ada di tabel barang, di mana terdapat 6 row data. Nah, halaman detail tersebut ya kita mengambil data tersebut. Jadi contohnya untuk yang kasus yang ini, kita menampilkan produk yang namanya kacang. Nah, kacang ini harganya 50.000, kemudian satuannya piece, kemudian keterangannya yang bakal kita tampilkan, kemudian satuan, dan stoknya sisanya tinggal 10. Jadi inilah data yang bakal kita tampilkan di bagian detail. Jadi di bagian detail itu kita nampilkan secara keseluruhan, sedangkan di bagian home itu menampilkan semua produk, tapi secara singkat aja, nama dan harga, terus gambarnya. Sedangkan di bagian detail itu hanya satu produk tapi lengkap, seperti itu ya. Jadi kita buka lagi ke sini. Nah, bagaimana kita memulai membuat halaman detail? Jadi kalau kita arahkan kursornya itu di sebelah kiri bawah, jadi di sebelah sini ya. Jadi di sebelah kiri bawah itu ada link halaman yang mau kita buat, itu harus kita buat di dalam controller namanya home, kemudian function namanya detail. Jadi proses selanjutnya kita harus membuat function namanya detail dengan satu parameter. Jadi di situ ada satu parameter primary key-nya. Jadi di sini 001, di sini 002, ini 003, ini 004 sampai seterusnya. Jadi ini primary key-nya. Jadi kalau kalian lihat di URL-nya itu adalah localhost garis miring e-commerce, itu nama projectnya. Home itu nama kelasnya, itu udah kita buat di pertemuan sebelumnya. Dan detail adalah nama functionnya yang bakal kita buat di pertemuan ini. Dan 006 itu adalah parameternya. Jadi kita buka materinya yang pertemuan 6. Nah, yang bakal kita buat pertama di bagian controller adalah function detail dengan satu parameter namanya KD barang. Oke, jadi kita buka sublamnya, kita buka controller home. Nah, kita tambahkan satu function namanya detail. Jadi di sini kita enter aja, setelah itu function index public function detail, kemudian nama parameternya itu KD barang, dan di dalam function detail itu kita mengambil data dari
dari model ya. Kemudian kita masukin ke dalam array ini. Nah, data yang pertama kita ambil adalah variabel data ini. Ambilnya dari home model. Kemudian nama fungsinya get detail barang. Dengan parameter yang sama, KD barang. Kemudian kalau kita udah selesai mengambil datanya dari home model, selanjutnya kita buat variabel array isi ya. Array isi ini letak dari kontennya ada di mana. Letak kontennya kita ada di home, jadi ada folder home, kemudian produk detail. Jadi ini letak dari view-nya ya. Nah, baru kita tutup. Nah, baru kita lempar ke template-nya. Jadi template-nya itu ada di load view. Template-nya ada di folder layout. Nama filenya wrapper. Baru kita lemparin datanya itu. Nah, sampai di sini bagian controller kita udah selesai. Dan kita lanjut ke bagian modelnya. Nah, di sini kita harus buat model yang home model dengan fungsi namanya get detail barang. Oke, jadi kita buka home model, kita buat function namanya get data barang. Jadi setelah tutup function, oh ini udah pernah kita buat ya. Kalau yang ini get data barang ya, kalau yang baru get detail barang, oh beda ya. Jadi kita tutup, kita buat function baru namanya get detail barang, kemudian parameternya itu variabel KD barang. Kemudian kita buka slide-nya. Di dalam get detail barang itu kita ngambil data dari database this db query bintang from barang, di mana KD barangnya sesuai dengan variabel itu KD barang. Nah, seperti ini. Jadi kalau ini udah selesai, berarti datanya udah terambil. Selanjutnya tinggal kita balikin datanya. Jadi kalau datanya itu lebih dari 0 atau ada datanya, maka dia kembalikan dalam bentuk row atau satu baris. Nah, di sini modelnya udah selesai, jadi kita ngambil datanya dari tabel barang, di mana kode barangnya sesuai dengan yang ini. Jadi intinya kalau kita klik yang ini, maka dia ngambil datanya sesuai dengan primary key-nya, itu 002. Jadi kalau yang ini primary key-nya 003. Oke, jadi nilai ini berubah-ubah. Jadi kalau kita klik yang 002, maka ini nilainya 002. Yang ini juga 002. Seperti itu. Jadi kita ngambil data dari tabel barang sesuai dengan kode barangnya. Dan sampai di sini bagian model udah selesai, dan ini bagian terakhir, itu bagian view-nya atau kita nampilin datanya. Jadi kita ambil data, terus kita tampilkan. Nah, kita buka bagian view. Kalau di sini kan kita kontennya itu kita letakin di folder home. Di folder home, nama filenya produk detail. Dan kita buat file baru di bagian home-nya. Kita simpan, kasih nama home underscore detail, ekstensinya ada php, jangan lupa ya. Kita save, dan kita tambahkan div container, kemudian kita tutup div, kemudian di dalam div itu kita pasang div lagi, kelasnya row, kita tutup lagi divnya, di dalam
Di dalamnya lagi kita pasang div lagi, ada kolom large lebarnya 6, kemudian B5, kemudian FTKO animate. Jadi ini sesuai dengan templatenya. Kemudian ada link ya. Berarti kalau kita klik dia masuknya kemana? Jadi di sini ada Ahref, base echo, base URL, dan ini ada sedikit penyesuaiannya. Jadi kalau ini materi yang semester yang lalu itu nama foldernya itu produk, tapi untuk yang semester ini kita nggak ada penggantian ya. Jadi kalau minggu kemarin kita buatnya sesuai dengan template. Jadi templatenya itu namanya Emacs. Jadi kita buka di sini, kita lihat. Jadi di sini ada e-commerce. Nah, di sini foldernya namanya Emacs, bukan produk. Jadi kalau dua semester yang lalu itu saya rename dulu jadi produk baru kita lanjutkan. Tapi ini disesuaikan aja. Jadi kalau ini namanya Emacs, maka yang ini namanya Emacs bukan produk ya. Ini letak foldernya aja. Jadi ini disesuaikan saja. Kemudian data, kemudian ada strip gambar ini ngomongin tentang field di database-nya. Jadi data ini dapatnya dari controller, dari yang ini, sedangkan gambar ini field-nya. Jadi di tabel barang itu ada field kode barang, nama barang, harga, stok gitu ya. Jadi salah satunya itu gambar. Jadi ini kalau kita salah ketik maka dia nggak akan nampil. Dia nggak akan ngambil nama gambar tersebut. Kemudian kita tutup PHP-nya. Kemudian kita kasih di kelas biar tampilannya itu ada pop up. Kemudian kita baru tutup. Kemudian kita pasang Emacs, IMG, source-nya letaknya sama seperti yang di atas, itu ada base URL, kemudian ada nama foldernya ada di mana, kita sesuaikan dengan foldernya kita Emacs. Kemudian ini kurang garis miring ya. Nah, ini. Kemudian nama filenya atau nama dari gambarnya tersebut kita ambil dari database. Kemudian kita kasih kelas img fluid. Nah, seperti ini. Jadi kalau ini udah, berarti ini bagian gambarnya ini udah. Jadi kan di sini ada bagian gambar, baru ada bagian yang teksnya. Jadi untuk yang kasus yang ini di dalam div-nya ini bagian gambarnya. Dan kita lanjut ke bagian yang teksnya yang kita ambil dari tabel barang. Itu ada di div. Di mana kelasnya kolom large 6, kemudian product details PL medium 5 FTKO animate. Kemudian kita kasih heading 3, itu ukurannya gede. Yang kita kasih heading 3 itu nama barangnya. Jadi di sini nama underscore barang. Tutup headingnya. Kemudian kita lanjut, kita buat paragraf.
kita kasih RP, kemudian number format ini biar ada titik, jadi setelah 3 angka, jadi contohnya 1000 itu 1 titik baru 000 gitu ya. Jadi ini number format itu biar ada titik di antara 3 digit angka. Data harga kita kasih 0, kemudian koma, titik. Nah, seperti ini udah sampai harga. Kemudian kita lanjut ke paragraf selanjutnya untuk keterangan. Nah, kalau keterangan udah, kita buat satu div lagi, kelas input group kolom md medium 6, kemudian di mb3. Ini kita kasih inputan tipenya teks, name-nya quantity, kelasnya form control, input number, value-nya atau default-nya itu angka 1. Nah, kemudian kita buat paragraf lagi, ini untuk informasi tersedianya itu berapa banyak atau stoknya ada berapa banyak gitu ya. Baru kita buat bagian buttonnya. Gimana kalau kita klik dia masuknya ke base URL, kemudian nama controllernya keranjang, jadi masuknya ke keranjang, kemudian add, ini nama fungsinya, kemudian parameternya base URL KD barang ya. Tutup tag PHP, kasih kelas namanya button btn, kemudian warnanya hitam black, kemudian tulisannya itu masukkan ke keranjang. Nah, sampai di sini bagian detailnya kita udah selesai. Dan kita simpan, terus kita coba buka browsernya, kita refresh. Dan ini ada error, jadi kita cari aja errornya di sini unexpected tanda tutup kurung di line 20 di controller namanya home. Jadi kita buka aja home line 20. Ini kelebihan ya, tutup kurung ya. Kita refresh lagi. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita klik ada salah di produk detail line 4. Untuk yang bagian view, jika ada error kita bisa ngecek ke beberapa bagian di bagian controller dan bagian model. Jadi di sini ada sedikit kesalahan, kita tambahkan buka tutup kurungnya untuk 6 rows. Jadi mungkin dia nggak terambil datanya. Jadi untuk bagian view ini sedikit harus lebih detail. Jadi bisa jadi dia nggak dapat datanya. Contohnya yang ini trying to get property of non object. Ini artinya nggak ada datanya, berarti mungkin salah di model.
Jadi contohnya salahnya di sini, kita salah nulis. Dan kita tinggal refresh lagi, kita lihat. Nah, tampilannya itu seperti ini. Jadi dia ada pop up gambarnya, kemudian ada nama produknya, harga, deskripsi, dan masukkan ke keranjang. Jadi kalau kita arahkan ke sini, ke buttonnya, harusnya di kiri bawah itu ada link juga, localhost garis miring e-commerce, kemudian nama kelasnya keranjang. Jadi pertemuan selanjutnya kita bahas ke keranjang, nama fungsinya add, dan variabelnya atau parameternya kode barang atau primary key. Jadi demikian pertemuan yang keenam dari pemrograman web bisnis lanjutan, di mana kita membuat halaman detailnya. Jadi kalau kita klik di bagian home, jadi salah satunya kita ingin membuka halaman buah, contohnya yang ini ya. Kita klik, maka dia akan menampilkan deskripsi lengkapnya seperti itu. Nah, sampai jumpa di pertemuan yang ke-7.